Halo, selamat sore. Assalamualaikum. Apa kabar? Jumpa kembali di channel Pandangan Pria. Pandangan Pria. Ya, aduh, apa kabar nih, Mas Ervin? Dan ini narasumber kita hari ini hadir Pak Thomas ya, Pak Thomas. Iya. Ya, Pak Thomas ini adalah pelaku usaha di industri asuransi ya. Ya, jadi mungkin hari ini kita akan lebih banyak bahas mengenai apa namanya yang kita butuhkan untuk diri kita, Bapak. Asuransi itu penting nggak sih buat kita nih? Nah, teman-teman tentunya udah punya pengalaman ataupun belum punya pengalaman terhadap asuransi. Nah, mungkin nanti bisa juga komen di bawah. Nanti kita akan bahas atau kita balas satu persatu. Ya, ayo, Mervin, gimana? Iya, memang untuk urusan asuransi ini ya, buat saya pribadi, yang kebetulan kan di profesi saya yang namanya asuransi itu udah suatu prasyarat dasar ya. Jadi kalau misalnya kita tidak punya asuransi, maka kita nggak boleh kerja tuh. Ya. Jadi sejak dini itu kita sudah istilahnya ya udah aware terhadap asuransi, terhadap pentingnya asuransi. Cuma kan asuransi ini kan banyak ya macamnya ya kan, mulai dari asuransi jiwa, asuransi kesehatan, asuransi barang, kalau pengiriman juga harus Ya, asuransi. betul. Sekarang pun kalau misalnya mau belanja online harus Ya. ada asuransi atau enggak ya kan? Betul. Ada Betul, pilihan betul. asuransinya gitu loh. Jadi sebetulnya gimana sih asuransi itu yang pas buat kita gitu loh. Asuransi seperti apa sih yang dibutuhkan sama kita nih, terutama nih para bapak-bapak ini ya kan? Yang punya keluarga yang pastinya harus harus memiliki lah asuransi, terutama asuransi kesehatan ya. Nanti juga kita bicarakan gimana sih cara pemilihan asuransi yang tepat buat kita gitu. Ya, ini sudah hadir Pak Thomas, pelaku asuransi. Terima kasih. Pelaku asuransi. Bapak Pak Thomas, kira-kira kalau misalnya teman-teman tanya nih, sebetulnya sih asuransi ini apa sih sebetulnya gitu? Oh iya. Ya, terima kasih bapak-bapak yang pada baik hati ini Dan ganteng. dan Ganteng. iya, ganteng. Sebenarnya asuransi itu adalah suatu bentuk manajemen resiko yang mana berfungsi untuk melindungi, untuk memproteksi kita dari satu resiko yang tidak kita duga, yang tidak kita bisa prediksi. Jadi konsepnya asuransi itu adalah melindungi diri kita. Oh, jadi proteksi ya sebetulnya ya? Sebenarnya Jadi proteksi. sebetulnya ibaratnya itu sedia payung sebelum hujan gitu ya? Iya. Jadi kalau misalnya paling enggak tidak menghindarkan dari basah, tapi paling enggak kehujanan kan gitu ya? Iya, semacam proteksi seperti itu. Ya. Jadi yang lebih tepatnya memang untuk memproteksi supaya kalau hujan kita tidak kehujanan, sehingga kita sebenarnya asuransi itu adalah kita mengeluarkan suatu biaya untuk membeli proteksi tersebut, dan proteksi ini akan bermanfaat bila terjadi sesuatu yang tidak pasti. Contoh, misalkan ketika manusia tidak pasti tahu-tahu sakit, harus ke rumah sakit. Dan itu biayanya bisa berpuluh-puluh hingga ratusan juta, bahkan ada yang sampai miliaran. Nah, karena mempunyai asuransi, kita tidak perlu mengeluarkan biaya itu. Karena asuransi memproteksi, biaya rumah sakit tersebut bisa di-cover bahkan sampai 100% sesuai dengan tagihan. Nah, Itu tergantung ininya tadi ya. tergantung produknya. Gitu. Contoh kalau misalkan ada gempa, rumah kita sudah diproteksi, kan kita tidak tahu apakah akan terjadi gempa atau enggak. Iya. Nah, atau misalkan terjadi kebakaran dan lain sebagainya, atau terjadi banyak hal. Nah, karena kita tidak bisa memprediksi apa yang terjadi, kita perlu payung perlindungan seperti itu. Iya, Nah, itu konsep untuk asuransi. manajemen resiko ya. Iya, Gitu. betul. Tidak Ya. menghilangkan resiko, tapi kalau apabila terjadi resikonya, maka kita
terbantu untuk itu. Betul, ya, ya. Paling tidak meminimalisir lah ya. Iya, iya, iya. Terus Kalau apa orang tuh? bahasanya mengalihkan resikonya ke asuransi. Iya, iya, iya. Seperti itu. Iya. Nah, sama satu lagi nih yang gua awam nih. Gua asuransi pakai ya. Gua asuransi dipakai nih sebenarnya karena dulu habis merit terus pengen proteksi untuk keluarga ya kayak tadi lah. Jujur semuanya istri yang ngurusin. Oh, iya. Nah, iya. cuma apa namanya yang beberapa kali nih ketemu dengan teman-teman agent nih, dengan teman-teman agent. Jadi lu asuransi kayak gini-gini untuk kesehatan lu, sama nanti untuk di hari tua lu. Ya, kan kayak gitu tuh. iya, Terus kan iya, iya. ada koreksi kalau gua salah nih ya. Iya, Jadi dalam arti ada juga yang bilang bahwa lu selain memproteksi diri sendiri lu juga buat investasi. Nah, asuransi itu ada yang bilang ada istilah investasi itu gimana itu? Gimana Pak Thomas? Nah, ini yang menarik sekali karena sebenarnya konsep asuransi itu memproteksi. Ada yang mengembel-embeli dengan investasi, itu kalau saya cerita, saya boleh sharing, itu sesuatu yang sangat berbeda. Oke, berarti yang waktu gua terima itu agennya salah karena pengen yang penting gua closing gitu mungkin ya? Mungkin, Ya. tapi saya tidak tahu. Tapi contohnya gini, misalkan kita punya sepeda motor. Sepeda motor kita sudah yang di atas 250 cc, punya kecepatan yang tinggi. Kita beli helm yang bagus nggak? Mungkin helmnya sendiri harganya 2 juta. Itu beli proteksinya. Nah, Oke. karena kita beli helm ini, berjaga-jaga kalau terjadi sesuatu, kepala kita terlindungi. Nah, kalau kita berpikir investasi, mosok sih kita mau beli helm yang sekarang 2 juta, 3 tahun atau 10 tahun kemudian lagi, helm itu kita jual 10 juta, kan nggak mungkin. Karena kita membeli proteksi. Oke. Nah, sebenarnya kalau ada embel-embelnya investasi, biasanya yang sering terjadi, di tahun yang dijanjikan, nilainya jauh berbeda, Oke. atau bahkan nanti di tengah jalan lapse. Karena kita dijanjikan. Nah, yang kedua, kalau dijanjikan investasi, misalkan gini nih, ada orang, Pak, bayar aja, nanti Bapak bayarnya hanya 100 juta. Bapak akan dapat perlindungan. Oke, senilai Dua- sekian gitu 100 biasanya. juta misalkan dapat perlindungannya berapa. Nanti 10 atau 20 tahun kemudian, yang 100 juta ini akan kita kembalikan 100%. Nah, wah lumayan dong, Iya, butuh. Nah, ini hanya ada 2 kemungkinan. Mm-mm. Kemungkinan besar mungkin nanti nilainya tidak 100 juta. Atau kemungkinan yang kedua, karena kita menyiapkan dana yang 100 juta untuk dikembalikan, maka nilai proteksinya kecil sekali. Jadi lebih membesar porsi investasinya gitu ya daripada Iya, porsi, betul. porsi kesehatannya. Betul. Nah, contohnya kalau misalkan kita mau setor dengan premi 1 bulan 1 juta, dijanjikan UP 1 miliar. Dengan janji 1 miliar, sebulannya misalkan 1 juta, UP itu uang pertanggungan. uang pertanggungan, Iya. uang pertanggungannya 1 miliar, nanti dijanjikan Pak, nanti sesudah 20 tahun lagi uangnya akan dikembalikan utuh. Nah, bisa jadi ini pertanggungannya kalau yang misalkan asuransi murni tidak ada nilai pengembalian, uang pertanggungannya bisa 1 miliar atau lebih. Tetapi kalau yang dijanjikan untuk dikembalikan, kemungkinan besar uang pertanggungannya hanya 100 juta. Nah, jadi kecil sekali. Jadi memang sebenarnya koreksi ya, salah ya. Jadi memang sebenarnya ada juga yang berarti tidak salah sebenarnya agent tadi kalau memang ada, gue nggak ngerti ya istilahnya apa nanti premi yang memang ada investasinya. Ada nggak sih kayak gitu-gitu yang memang ngejual produk yang ada Iya, investasinya yang- gitu loh? Yang gue tahu tuh dari setiap premi yang dibayarkan tiap bulan itu jadinya dibagi 2 untuk Nah. sebagian untuk investasi, sebagian lagi untuk kesehatannya itu. Oh. Iya, betul. Nah, oke, itu oke. yang akhirnya resiko yang harusnya kita protek menjadi tidak terlindungi dengan baik. Karena selalu bicara investasi-investasi. Nah, kalau di unit link yang nanti dijanjikan bahwa, sesudah sekian tahun nilainya akan sekian, itu lebih baik kita fokus pada proteksi saja. Karena nilai itu kan main di money market, main di saham dan lain sebagainya yang itu tidak pasti. Oke. Jadi dengan dana yang seperti Om Ervin tadi ceritakan bahwa dibagi nanti untuk investasi, dibagi untuk proteksi,
kemungkinan besar yang terjadi di situ pasti nilai proteksinya jauh lebih kecil dan itu malah tidak Karena memproteksi. porsinya tadi, gitu. Iya. Biasanya tuh dari 100% jumlah premi itu berapa persen untuk investasi, berapa persen untuk kesehatan. Dan apa namanya, pengertian saya terhadap asuransi ini ibaratnya lu kalau udah beli payung, ya kan, masa payungnya mau lu kembaliin gitu. Oh. Ya, Duitnya seperti belum helm keluar, tadi gitu. ya. Oh, I see. Payungnya tetap lo pegang gitu loh. Cuma payung ini ada jangka waktunya. Sampai jangka waktu tertentu, maka dia harus bayar lagi gitu. Oke. Iya, gitu. Ya, oke. Jadi dari kesimpulan yang tadi gua dengar dari beliau bahwa memang penting ya sekarang sih sebenarnya kalau kita membutuhkan asuransi ya. Ya walaupun kalau ada banyak yang antara pro dan kontra ya untuk masalah asuransi itu. Ya karena tidak dipungkiri ya dari hal yang kecil aja kayak kita ngomongin asuransi kan banyak banget ya produknya ya. Iya, Dari betul, asuransi iya. asuransi kesehatan lah, asuransi untuk produk sendiri, beli handphone aja sekarang pakai asuransi. Iya, Kalau betul, mau untuk ini nanti bisa diganti. Terus asuransi untuk force major kayak kebakaran, bencana alam segala macam. Nah, itu memang penting banget ya. Nah, itu untuk beberapa orang nih yang memang membutuhkan asuransi. Ada juga yang masih memang kayak konvensional juga. Jadi memang kalau sakit ya udah berobat ordinary saja seperti itu kalau untuk di produk yang mungkin asuransi kesehatan ya, seperti itu ya. Iya, betul lah. Nah, hanya saja yang saya tangkap juga kan sekarang jujur saya appreciate nih terhadap pelaku-pelaku dunia asuransi ya. Karena tidak dipungkiri aja dia kan maaf kata nih ya. Dia itu hanya menawarkan angan-angan nih kasarnya nih, menjual barang tanpa wujud. Iya, Ya, betul lah. gue salut terhadap beliau-beliau ini nih, jujur ya. Jadi memang menjual produk tanpa wujud, jadi meyakinkan kadang juga challenge-nya banyak. Lo ngedoain gue mati, kan sering pasti ketemu kayak gitu kan ya. Iya, betul. Lo ngedoain Iya, gue iya, mati, iya. gini-gini, kampret lu kan, kayak gitu-gitu kan bahasanya ya. Iya. Ya itu gue Menjual janji. dia menjual janji ya. Makanya kayak tidak tahu itu tadi gue tanya ini, ada yang pernah ada tuh yang agent ngomong gue, ini sekalian lo mas investasi kayak gini. Oh gitu ya. Nah itu balik lagi ke, nah sekarang yang kita lihat juga yang mungkin yang urgent buat di kita adalah sekarang ya kayak kita ngomong insuran masalah kesehatan ya. Betul. Insuran kesehatan ya memang sekarang kalau kita ngomong asuransi itu tidak menutup kemungkinan di semua level, di semua kelas itu memang mungkin membutuhkan. Hanya saja kan sekarang kalau kita ngomongin kesehatan nih ada BPJS nih salah satunya nih. Iya. Nah itu kalau apakah ya apalagi preminya nih. Ya kalau ngomongin BPJS plus minus ya, tapi alhamdulillah gue sendiri juga udah memanfaatkan merasakan manfaat dari BPJS. Gue pakai BPJS ya dan juga gue ada asuransi juga. Jadi gue pakai di dua nih. Nah sekarang kalau kita lihat nih untuk teman-teman pelaku industri asuransi ini mensikapi dengan adanya BPJS itu challenge-nya tuh kayak gimana sih untuk oke, lo tetap butuh BPJS misalnya ya karena lo karyawan kantor yang memang harus secara undang-undang lo harus di cover untuk di situnya. Betul, nah iya, apalagi iya. kan challenge-nya beliau ini kan calon klien ya, nasabah ya. Nasabah. Itu kan berbagai macam karakter ya, Betul, berbagai macam iya. layer ya. Nah, itu biasanya seperti apa sih, Pak Thomas? Ya, benar sekali bahwa BPJS itu bermanfaat sekali bagi masyarakat Indonesia. Nah, cuman kita tahu bahwa ternyata asuransi sesudah kita masuk lebih dalam, seperti dikatakan tadi, banyak sekali produknya. Contoh, asuransi yang sekarang paling banyak dipakai itu contohnya yang menciptakan warisan secara instan. Dengan membayar 1 tahun 19 juta, itu akan tercipta uang pertanggungan 1 miliar. Kalau nanti dia, seandainya dipanggil Tuhan pada usia 75 tahun, dia akan dapat uang 1,5 miliar. Nah ini kan di BPJS tidak ada. Sorry, itu umur berapa? Umur 35 tahun, Oke. dia hanya membayar setahunnya 19 juta Per tahun atau? per tahun. Oke. Dia langsung terbentuk dana pertanggungan dia 1 miliar kalau terjadi sesuatu. Jadi, nah ini akan bermanfaat sekali seandainya di tengah jalan nasib berkata lain, keluarganya tetap dapat warisan instan. Nah ini di BPJS kalau nasabah
BPJS dipanggil Tuhan, kan tidak ada uang pertanggungannya ini. Ya. Nah, ini salah satu contoh produknya yang lain, sehingga produk ini pun sangat banyak yang memakai. Contoh yang kedua yang penyakit kritis. Kalau misalkan nasabah ambil namanya asuransi penyakit kritis, nah penyakit kritis ini si nasabah terdeteksi penyakit misalkan kanker atau jantung atau apa. Sesuai dengan perjanjian, uang bermiliar-miliar pun keluar cash ke rekening nasabah tersebut, sehingga ketika dia mau berobat atau pekerjaannya terganggu, ada uang cadangan yang bermiliar-miliar dikeluarkan di nasabah tersebut, sehingga ini akan membantu. Nah, ini juga banyak sekali produk ini dipakai oleh nasabah-nasabah kami. Nah, dengan melihat seperti ini, BPJS, iya, kami istilahnya kita berkoordinasi. Kalau yang sudah merasa puas dengan asuransi yang lama, kita sebagai konsultan itu sudah bagus, jangan ditutup. Oke. BPJS saya dengan puas dengan BPJS, ya sudah, kita jangan bicara tentang asuransi kesehatan buat dia karena dia sudah bagus. Nah, ditawarinlah yang Produk lain. sehingga produk itulah yang kita berikan untuk memproteksi yang memang belum terproteksi di BPJS itu. Ya, jadi kalau saya lihat itu harusnya jadi komplementari ya sifatnya. Iya, betul. Dan mungkin agak skip juga tadi bahwa ada banyak produk-produk asuransi, contohnya asuransi jiwa, asuransi kesehatan, ya kan, asuransi properti, asuransi pekerjaan dan sebagainya dan sebagainya. Nah, ini untuk teman-teman ini kan yang paling sulit menentukan itulah asuransi kesehatan nih. Iya. Iya, betul. Karena asuransi kesehatan yang kayak gimana sih? Iya, itu pertama, karena kalau dulu identik kayak gua sendiri sebelum mengenal asuransi secara umum ya, maksudnya kayak kita ngertinya asuransi ya udah, asuransi itu pasti kesehatan. Ya. Awamnya kayak gitu kan, awamnya kayak gitu tuh. Nah, asuransi kesehatan ini kan banyak di produk-produk dari perusahaan-perusahaan asuransi retail ya, Yeah. bisa dibilang ya asuransi retail itu kan memberikan manfaat mulai dari rawat inap, ya kan, Iya, betul. rawat jalan dan sebagainya, tergantung dari paket-paket yang kita ambil. Betul. Betul, ya. Memang ya. harus disesuaikan dengan masing-masing kebutuhan. Ya. Ya, saya Nah, setuju. Konsep contohnya, disesuaikan itu betul. penting sekali ya. Contohnya kalau misalnya ada beberapa perusahaan yang tidak memberikan asuransi kepada seluruh keluarga, ya kan, misalnya cuma pekerjanya saja, namun istri atau anak-anak nggak tercover gitu kan. Nah, disitulah butuh untuk menggunakan produk-produk asuransi retail itu gitu loh kan ya. Iya. Nah, di situ kalau misalnya ditanya posisi perusahaan produk asuransi retail terhadap BPJS, menurut saya pribadi itu komplementari. Jadi sistem BPJS yang ada di Indonesia itu merupakan berkah buat seluruh rakyat Indonesia kalau menurut saya pribadi gitu. Ya, setuju. Karena ya. itu artinya itu negara itu hadir Ya. untuk menyediakan fasilitas kesehatan, Ya. buat jaminan kesehatan buat rakyatnya. Nah, hanya saja apa yang di cover di BPJS mungkin layanannya tuh tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Iya, gitu loh. betul. Ya, karena kan namanya juga wholesale ya. Iya. General kan. Betul. Yang penting basic servicesnya, basic layanan Dapat. itu dapat gitu loh. Iya. Di cover untuk penyakit-penyakit dan sebagainya. Nah, cuma buat semakin tinggi level ekonomi masyarakatnya, tentu kan akan membutuhkan tadi ekspektasi yang lebih, misalnya ruangan rawat inapnya, ya kan, mau yang lebih bagus, ya kan, mungkin ada yang sampai VIP dan sebagainya. Ya, Nah, betul. yang bisa menyediakan ini adalah perusahaan-perusahaan asuransi retail ini. Iya, betul. Jadi kalau menurut saya itu tidak bertentangan, justru komplementari. Iya. Jadi buat teman-teman ini bisa menggunakan dulu fasilitas dari perusahaan produk asuransi retail ini sampai certain level, baru nanti di cover oleh BPJS gitu. Jadi Iya. keseluruhannya itu adalah jaminan kesehatannya itu terpenuhi gitu kan. Iya, betul. I see. Ya. Saya setuju sekali dengan konsep bahwa asuransi itu harus sesuai dengan masing-masing, Yeah. customize. Oleh karena itu, asuransi itu sebaiknya kalau kita yang benar itu mengajak diskusi dengan calon nasabah,
sebenarnya yang sudah ada apa. Dan Yang lu punya duit berapa untuk itu? Kan Salah salah satunya itu kan iya, ya. Tetapi tiap Kemampuan dia orang berapa? juga beda-beda. Iya. iya, Gitu. tetapi kita juga mengarahkan ke hal yang benar. Sebenarnya yang diperlukan itu apa? Nah, Misalkan dia udah punya asuransi kesehatan. Alangkah baiknya kalau asuransi kesehatan ini sudah bagus, kita tawarkan yang lain kalau memang masih diperlukan Iya. untuk proteksi. Nah, sehingga orang akan nyaman. Nah, karena kita selalu membicarakan tentang proteksi. Oh, ini proteksinya belum ada. Kalau seandainya terjadi sesuatu dengan ini belum terproteksi. Iya. Nah, itu setiap Jadi, keluarga mempunyai keperluan masing-masing. celah-celah Iya. yang belum Iya. tercover itu bisa di ini ya, maksudnya Iya. di cover ya. Iya, benar, Om Tambah- Ervin. tambah Ya. jadi kalau misalnya di dalam asuransi itu dikenal ada namanya riders gitu. Iya. Intinya itu adalah semua asuransi adalah asuransi jiwa pada dasarnya awalnya. Dulu Nah, yang ini kita malah beli. lebih ngerti Jadi nih. kalau misalnya kita beli mau perjalanan nih, kita naik kereta atau naik bis atau naik pesawat gitu kan, kita beli asuransi, itu namanya asuransi jiwa. Jadi kalau misalnya kita meninggal, maka kita akan mendapatkan uang pertanggungan sejumlah tertentu. Iya, betul. Namun dalam perkembangannya muncullah produk-produk lain seperti asuransi kesehatan Yeah. yang mana bisa membantu untuk pada saat si nasabahnya ini harus dirawat di rumah sakit, harus melalui perawatan kesehatan dan sebagainya gitu loh. Yeah. Sampai itu tadi membantu untuk mengatur kalau misalnya mau dibantu mengenai uang pensiunnya, uang warisannya tadi. Ya, Gitu, betul kan. lah. Ya. Nah, itu sebenarnya range ya, suatu range dari produk yang hadir untuk masyarakat ya. Jadi Betul, untuk membantu masyarakat, saya kira gitu ya. Iya. Jadi konsepnya adalah bagi saya itu adalah asuransi itu kita memberikan proteksi yang sesuai. Betul. Karena proteksi ini akan melindungi melindungi keluarga, dan asuransi itu terutama bapak-bapak nih kalau yang pencari nafkah mempunyai asuransi itu bentuk kecintaan kita pada keluarga. Seandainya terjadi sesuatu dengan si pencari nafkah terutama, kehidupan keluarga selanjutnya tetap berjalan dengan baik. Dan sekali lagi karena ini proteksi, maka kita harus membedakan sekali dengan investasi. Oke. Iya, jadi kita harus paham benar tuh Iya. teman-teman Iya, ya. Jadi jangan sampai ngikut-ngikut aja gitu. Iya. Harus dilihat benar gitu. Tinggal dari porsi premi yang kita bayarkan itu, kita mau lebih besar di uang pertanggungan manfaat dari asuransinya atau investasinya gitu loh. Atau Iya, kalau betul. misalnya mau full manfaat benefit dari kesehatannya, ya udah full aja minta gitu loh. Nanti kalau misalnya mau investasi sendiri juga bisa gitu loh. Iya. Macam-macam lah gitu loh. Iya. Sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Iya, betul ya seperti itu. Karena produk asuransi kan juga produk asuransi mulai bermunculan melihat juga dengan kondisi sekitar. Ya kemarin gue nggak ngerti ya, ada asuransi yang memang kayak COVID kemarin, masalah muncul produk baru. Betul. Terus iya. ada kayak terus tiba-tiba ada bencana apa, jadi kayak tadi gempa karena daerah lo sering gempa, kan munculnya Iya, banyak iya. banget yang akhirnya seperti itu ya. Iya. Ya, jadi memang kalau kita balikin lagi itu tinggal sebenarnya dari needs kita nih, kebutuhan kita dan kemampuan kita itu seperti apa sih untuk lo ngambil produk dari asuransi. Itu seperti itu. Karena juga gue lihatnya sekarang bisnis asuransi itu cukup menggurita ya, banyak banget ya. Iya, Banyak banget ya. Sekarang kayak mungkin kita sebut kayak bank-bank pun akhirnya mereka punya asuransi sendiri. Iya, bank ya kayak kita insurance, bank ya. insurance, baik kesehatan lah, jiwa lah, macam-macam produknya yang kita sering diteleponin. Halo, selamat siang. Nah, gitu-gitu. Mereka banyak banget nawarkan. Makanya pentingnya kita tuh belajar mengenai asuransi ini supaya kita tahu persis Yes. produk asuransi seperti apa sih yang kita butuhkan gitu. Iya. Kan? Iya. Setuju. Ya, saya setuju sekali itu, sehingga kalau teman-teman membutuhkan asuransi itu sebaiknya diskusi, jangan buru-buru ambil. Sebenarnya ceritakan yang sudah punya itu asuransinya apa saja. Siapa tahu asuransinya memang belum memproteksi dengan baik, atau masih banyak yang belum terproteksi, atau kalau memang sudah bagus, kalau dia agentnya bagus, pasti akan menyarankan ini tetap dipertahankan, jangan dipindah.
Oke. Gitu. Dan agent itu juga ada ininya ya, sertifikasinya ya. Iya, betul. Itu yang paling urgent nih, karena gue agent asuransi ternyata sambilan juga banyak juga. Iya. Betul ya, saya setuju Dan itu. jangan lupa baca tuh yang tulisan yang kecil-kecil itu. Footnote. Karena itu biasanya tuh sering miss di situ. Jadi sama-sama memahami ketika kita membeli produk asuransi, kita paham betul produk yang kita beli. Betul. Jadinya tidak terjadi kesalahpahaman di kemudian hari. Gitu. Betul. Ini cukup tercerahkan nih gue nih kayak tadi nih yang gue cukup agak bertanya juga bahwa masalah investasi ini. Jadi lu sekalian lu kesehatan lu dijaga, lu masuk rumah sakit di cover, sama lu bisa begini lah, lu duitnya investasi apa kalau di asuransi? Ya duit gue cuma di situ kan. Nah, ternyata begitu ya. Ternyata ada proses porsinya segini dan lu nggak akan mungkin terima full atau apapun lah. Itu dia yang terjadi beberapa kasus itu kan, masuk beberapa waktu yang lalu di sebuah bank bank nasional itu, bahwa maksudnya bank staraf nasional ya, bukan namanya bank nasional, itu ada nasabah yang merasa dia sudah membeli suatu produk asuransi tapi ternyata investasinya tidak seperti yang diharapkan. Iya, betul. Makanya itu harus dibaca dengan baik dan benar, memahami produknya supaya tidak terjadi hal-hal seperti itu. Nah, ya saya setuju. Kalau memang misalkan calon nasabah punya uang untuk investasi, saya selalu menyarankan mendingan kita tetap dana yang untuk asuransi sesuai dengan keperluan sekian, sisanya kalau memang mau investasi bisa dibelikan emas, bisa untuk real investasi ya, maksudnya ya, real investasi jadi itu ya. dibedakan. Dan enaknya itu tidak harus menunggu. Kita beli emas 10 tahun kemudian udah nilainya tinggi bisa kita jual. Kita didepositokan kalau memang itu mau dicairkan biasanya kan 3 bulan, setengah tahun atau 1 tahun udah bisa diinvestasikan. Jadi ini sebenarnya 2 kotak yang berbeda. Betul. Jadi kalau buat teman-teman ini jangan iya aja gitu. Harus benar-benar memahami. Kalau misalnya nggak jelas itu atau belum paham, tanya terus. Supaya benar-benar paham. Jadi sama masing-masing tidak dirugikan. Iya. Dan harus cari second opinion juga. Boleh. Asuransi ini bagus nggak nih? Ini bagus nggak nih? Agent ini bagus nggak nih? Karena kan tidak dipungkiri nih, agent asuransi kayak orang partai, gampang lompat ke tempat asuransi yang lain, tuh kan? Kadang-kadang agent itu merupakan faktor yang paling krusial. Iya, betul. Karena saat kita membutuhkan layanannya, maka yang pertama kali kita hubungi dia. Agennya. Betul. Makanya waktu saya, kalau itu penting sekali. Nah, maaf kata nih, sorry nih agak out of the box nih. Kita asuransi jiwa nih, agentnya mati duluan, kita ngomongin siapa? Kalau itu nanti ada. Kalau itu jangan khawatir, sekarang kita sudah ada call center semua. Oke. Tapi waktu kami masuk ke bisnis asuransi itu ditanya, sudah berapa lama? Saya jawabnya, saya memang baru dan saya berjanji karena ini menjalankan bisnis, saya akan lama. Akhirnya kita menjalankan sampai bertahun-tahun karena apa? Urusannya kita adalah mensupport nasabah. Buktinya waktu kemarin ada nasabah kita klaim 3 miliar, kita bantu klaimnya cair. Waktu ada di rumah sakit operasi harus keluar biaya banyak, padahal dia ambilnya sudah bertahun-tahun waktu kita masih baru. Sekarang dia klaim kita bantu, dengan simpel aja, dokumennya mana di rumah sakit mana kita bantu. Dibayarin 100% oleh rumah sakit. Nah, yang penting di situ punya agen yang handal ya. Iya, sebenarnya bukan handal tapi konsisten aja lah. Konsisten, jangan pindah-pindah karena ya jujur aja kalau kita menghadapi masalah terus pindah-pindah, pertama kasihan nasabahnya, tapi yang kedua karena ini bisnis, ya kita harus menjalankan ini secara sorry, gue nggak tahu nih tanya lagi. Kalau agent itu boleh double asuransi nggak? Maksudnya nggak boleh ya? Tidak boleh sama sekali. Jadi misalnya dia sudah terregister ke perusahaan A ya otomatis di situ kan. Misalnya ada ini segala macam berarti nomornya akan hilang kan ya? Iya. Oke. I see. Nah, gua nanya karena ya mungkin ada yang pertanyaannya mungkin sama kayak gua, gitu loh. Karena kan kita sekarang ngadapin era-era yang harus mesti banyak waspada. Jangan sampai kita itu mudah terhasut, mudah gampang percaya, harus second opinion, ini produk ini bagus nggak, perusahaan ini bagus nggak, karena tidak dipungkirin yang gue sempat baca juga ada perusahaan yang gini-gini terus tiba-tiba hilang, itu juga ada. Iya, betul. Itu banyak banget seperti itu. Setuju itu ya. Waspadalah.
Iya. Ya. Thank you banget nih Pak Thomas nih udah hadir nih Thank di you, tempat terima kita, kasih. waktunya. Bisa ngobrol-ngobrol Ya. sama kita di sini. Semoga bisa memberi kejelasan, tapi berdasarkan yang saya tahu ya seperti itu. Kalau boleh saya simpulkan lagi bahwa asuransi adalah sebenarnya proteksi dan itu sesuai dengan kebutuhan masing-masing, tidak bisa disamaratakan dan jangan pernah dihubungkan dengan yang namanya investasi supaya proteksinya bisa maksimal. Kalau kita mau bicara tentang investasi, bicara tentang investasi yang lain. Langsung aja. Iya. Investasi ya. Banyak juga perusahaan-perusahaan jasa layanan buat investasi. Ya. Iya, Betul, seperti betul, itu ya. Oke. Ya. Mantap pencerahannya Pak Thomas. Terima kasih banyak. bapak-bapak yang ganteng-ganteng. Jadi nanti buat teman-teman yang pengen tanya seputar asuransi bisa nanti komen, nanti kita satu-satu kita akan bahas ya. Tentunya pasti dengan narasumber yang lebih yang kompeten untuk menjawab dari pertanyaan dari teman-teman semua sih. Baik, Jadi ya. thank you Pak Thomas sudah Terima hadir kasih, di Bung waktunya. Brio, ya. Sehat-sehat selalu, Amin, sukses juga thank buat you. usahanya. Thank you, thank Sekali you. lagi saya salut buat teman-teman agen asuransi. Saya salut. Terima kasih, sehat-sehat selalu. Sampai jumpa kembali di Pandangan Pria untuk channel-channel selanjutnya. Pandangan Pria.